Bu Airin menjawab pertanyaan yang tadi, Bu Airin tampaknya dari segi survei elektabilitas leading. Apakah ini menunjukkan bahwa Bu Airin sangat optimis akan terpilih, akan menang? Dalam hidup harus optimis, tapi bagi saya selalu disampaikan dimanapun survei itu kan hanya bagian dari alat indikator. Indikator bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah on the track, sudah benar, ada peningkatan, teman-teman jaringan, relawan maupun tim juga sudah bergerak secara maksimal. Nah, tapi kan kembali kalau survei itu di bulan Juli, sedangkan pilkadanya di bulan November. Jadi masih ada banyak waktu yang tentunya kita harus terus turun ke lapangan, sentuh masyarakat, sapa masyarakat, pastikan bahwa mereka yang sudah memilih kita, insya Allah nanti tanggal 27 November datang ke TPS. Karena kan hasil kemenangan itu kan di tanggal 27 November, bukan di survei bulan Juli kemarin. Jadi tetap bahwa tidak boleh lengah, tetap harus optimis, tetap harus turun ke masyarakat, sentuh dan sapa masyarakat, karena saya tahu persis bagaimana masyarakat di Banten sudah sangat cerdas untuk bisa menentukan pilihannya. Nah, kalau boleh menilai lawan Bu Airin nanti ini, pasangan lawannya, yaitu Pak Andra Dimyati, sosok seperti apa sih pasangan ini kalau menurut Bu Airin? Saya kenal baik dengan Pak Andra. Kami sama-sama di TKD dan hubungan kami baik, komunikasi kami pun juga baik, dan juga dengan Pak Dimyati, beliau adalah senior tentunya, dan saya meyakini semuanya juga punya niat yang baik tentunya. Tinggal masyarakat Banten untuk mudah-mudahan bisa menentukan pilihan. Kalau buat saya pribadi maunya ya tentu untuk saya dan Pak Ade Sumardi tentunya. Terima kasih. Bu Airin, ini kan perjalanan karir politik nggak ujuk-ujuk langsung jadi calon gubernur ya. Sebelumnya jadi wali kota Tangsel dan juga jadi politisi. Mungkin ini agak bertolak belakang ya dengan background Bu Airin yang sebelumnya. Waktu itu kecemplung ke politik gimana sih? Apakah karena memang lingkungan keluarga, mertua, keluarga besar atau gimana? Atau memang dari dulu di dalam hati yang paling dalam ingin terjun ke dunia politik? Dari dulu saya nggak pernah punya cita-cita dan tidak terbayang saya bisa jadi kepala daerah. Dulu cita-cita saya cuma pengen punya karir, tapi bisa membagi tugas dengan urusan di rumah dan keluarga. Dan tapi dari kecil saya mulai aktif SD, SMP tuh aktif di Pramuka, OSIS, SMA, OSIS Paskibraka, kuliah aktif di Senat, ikut kegiatan Mojang, Jajaka dan yang lainnya yang notabene banyak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, pada saat saya menikah tahun 2006, kakak ipar saya waktu itu Bu Atut kan maju pilkada gubernur Banten yang dipilih langsung pertama kali. Saya turun di wilayah Tangerang Raya, silaturahmi dengan masyarakat, dan saya juga waktu itu aktif di organisasi Palang Merah Indonesia dan juga organisasi kemanusiaan yang lainnya. Dan alhamdulillahnya sampai dengan hari ini saya senang silaturahmi. Alhamdulillah, jadi silaturahmi itu saya melihat banyak manfaatnya dan saya dikasih senang sama Allah untuk bisa terus banyak silaturahmi. Dan bagi saya sekali lagi, politik kan alat untuk bisa kita beradaptasi dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, dan juga tentunya politik dalam arti bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Ini kan seorang wanita yang menekuni karir bidang politik, kemudian juga di sela-sela kegiatan lainnya ketika break jadi kepala daerah juga punya kantor notaris sendiri. Artinya berkarir lah sepanjang kehidupan begitu. Tapi juga memiliki peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Banyak yang mengatakan bahwa beban seorang perempuan itu double, luar biasa lebih berat dibandingkan dengan seorang laki-laki. Bu Airin juga merasakan hal yang sama? Ya pastinya juga saya merasakan itu, walaupun kalau tanya sama bapak-bapak laki-laki sama juga, kita juga gitu kan. Sama juga, jadi yang penting kan saling aja, dan saya selalu berusaha dan alhamdulillahnya saya memiliki supporting system di lingkungan saya yang mampu saya bisa menjalankan semua amanah sampai dengan hari ini. Bahkan sebagai anak dari kedua orang tua saya masih ada, dari abah mama yang selalu mensupport saya, mendoakan saya, kakak-kakak adik saya, dan juga tentunya juga putra-putri saya yang memahami kondisi ibunya hari ini, menerima ibu apa adanya ya deh ya Kang ya gitu kan, dan selalu mensupport dan mengetahui siapa saya, bagaimana saya, dan mereka selalu berdoa. Saya selalu kalau kata anak saya yang perempuan, apa yang menjadi passion ibu ya ibu jalanin gitu. Sepanjang ini ibu melihat adik atau kakang tahu bahwa ibu suka di dunia itu, ya udah, dan kita melihat bahwa ibu bisa membagi waktu dengan baik. Yang penting supporting system. Jadi saat misalnya saya lagi butuh dengan anak-anak, maka di kantor saya punya wakil yang pada saat itu bisa membantu saya di pemerintahan. Pada saat saya berperan sebagai seorang anak di orang tua saya, putra-putri saya memahami bahwa saya harus sebagai seorang anak dari ibu bapak saya gitu kan. Jadi sang anak juga melihat perjalanan karir politik Bu Airin. Iya. Okay. Gimana? Melihat perjalanan karir politiknya. Mereka melihat betul. Supportnya seperti apa sih yang paling memorable banget, singkat aja Bu Airin? Yang tadi aja ya. Yang mana tuh?
Pemirsa Tiffan harus tahu nih. Iya, yang pasti dengan kejadian yang kemarin karena dengan tema one and one ini kan, jadi walaupun mereka maaf ya Kang, Ade, ya Ibu mesti bilang gitu kan saat mereka sekarang sedang sekolah, tetapi mereka memantau perkembangan saya seperti apa dan mereka selalu bilang bahwa apapun yang menjadi pilihan Ibu kita support karena kita tahu Ibu akan mengetahui apa yang Ibu mau dan kita tahu Ibu, kita tahu siapa Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Airin atas waktunya bersedia hadir di studio One on One dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Novendi undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.